Seluruh keluarga duduk nonton TV menunggu menantu pulang untuk masak. Lile baru sampai sudah minta maaf. Ibu, aku minta maaf. Pasti semua sudah sangat lapar. Pulang kerja jam berapa? Keluarga ini tunggu kau pulang untuk masak. Menghadapi kata-kata marah dari suami, Lile tidak sedih. Kebaliknya jelasin karena harus lembur. Dan jika rumah ini tidak punya menantu, dulu tidak tahu pernah makan atau tidak. Sepertinya menikah untuk menjadi pembantu. Melihat Lile kecapean, Ludong tidak senang. Lalu masuk ke dapur dan marahi istri. Oke, saya bantu kau. Kau jangan marah, bentar lagi akan selesai. Aku kerja cepat, jangan marah. Sebagai anak orang penting, tapi Lile juga gak sombong. Dan fokus untuk senangi keluarga suami. Saat baru menikah, rumah ini juga dikasih oleh ayah. Dan waktu itu juga kasih tahu. Jemput saudara suami ke rumah main berapa hari. Tapi mereka kesini tidak mau pulang. Adik merasa seperti di rumah sendiri. Abang adalah orang paling baik di dunia ini. Kakak ipar, abangku lulus kuliah di Universitas Kedokteran Militer. Bisa menikah dengan kau, sangat untung dia. Kakak, istri aku bener. Adik ipar juga di samping. Mulai sombong cerita seberapa keren saudaranya. Membuat Lile marah, langsung pergi. Tidak menyangka saudara ipar mulai omong manis. Baru berapa hari sudah malas masak. Kesedihan paling dalam adalah dihina di keluarga suami. Suami tidak melindungi dan berpikir istri yang sombong. Ludong marah suruh istri cepat keluar masak nasi. Tapi Lile buka pintu langsung keluar. Untungnya Lile, pintu rumah ibu kandung selalu buka untuk dia. Sebagai orang penting, bagaimana sang ayah bisa diam ketika anak telah dihina seperti itu? Ludong, Lile, kau juga tahu. Dia adalah anak satu-satunya. Juga bukan orang malas. Kau harus mengerti buat dia. Iya, aku yang salah. Di bawah teken dari ayah mertua, Ludong harus minta maaf sama Lile. Dan memastikan tidak akan seperti itu lagi. Dan Lile selalu pikir buat keluarga suami. Untuk menebus kesalahan, dia atur trip jalan-jalan buat mereka. Tinggalkan semua kata-kata orang kampung. Lalu sang adik minta yang keterlaluan. Dan bilang dia tidak punya pakaian baru. Ingin kakak ipar beli untuk dia buat jalan-jalan. Suami saudara ipar melihat itu juga omong. Bang, lihat pakaian punya aku. Sudah jelek bang. Sudah waktu ganti yang baru. Aku pakai seperti ini juga memalukan kalian. Baru lihat sudah tahu orang kampung. Keluarga masing-masing pasti ada saudara yang miskin. Tapi tiap hari kacau seperti ini, tidak bisa. Buka mulut langsung minta makan. Di rumah berantakan tidak ada yang beresin. Tapi Ludong tidak mengerti apa. Dan tidak mau saudara pulang. Ibu mertua berpikir menantu capek juga gak apa-apa. Mulut omong sayang tapi sering menyakiti. Capek lelah juga saudara mengerti untuk kalian. Baru pulang ke rumah orang tua sudah tahu wajah anak berubah. Sangat sedih. Kenapa wajah begitu lelah? Berapa hari sering lembur kerja sampai malam. Ibu kasih tahu kamu, jangan capek beresin rumah. Kau sedang hamil. Tapi Lile hanya bahas yang baik. Masih capek urusin saudara suami. 3 orang nonton TV. Dan berisik minta ganti yang baru. Lile hanya bisa berjanji akan ganti TV yang baru. Kebetulan ayah datang. Melihat anak sedang pel lantai. Dia tidak bisa percaya anak yang dia sayang telah capek seperti ini. Lalu masuk ke dapur obrol dengan menantu. Di luar saudara tidak sabar. Bagi buah yang dibawa oleh ayah mertua. Kalian adalah keluarga petugas. Harus kerja tiap hari. Kau biarkan ibu dan adik kau tinggal di sini. Kau mana ada waktu untuk urusin mereka. Soal ini Lile sudah setuju. Lile setuju. Tapi saya tidak mau seperti itu. Dia sedang hamil, butuh orang bantu dia. Tapi Lile ke dalam tarik ayah. Dan mengatakan semua ini karena dia yang mau. Sekarang kau bisa berbuat apa? Kau sedang hamil, tahu gak? Ibu dia tidak sering kesini.
Nama juga karena aku menantunya. Nak, ibu mendengar menantu sedang hamil. Sangat senang. Dan berjanji tidak akan biarkan dia kerja apalagi. Harus mengatakan sedang hamil dan di rumah ada yang bisa bantu. Ada orang bantu semakin bagus. Tapi semakin lama bersama saudara suami, Lile harus menghadapi apa lagi? Sangat sulit baru melahirkan anak bayi yang cantik. Suami di samping seperti duduk di atas api. Lalu Ludong ke bawah untuk lepaskan amarah. Ternyata anak buahkan punya dia. Awal dipaksa nikah karena Lile hamil sebelum menikah. Hari ini tidak akan kesal seperti ini. Tapi sebagai orang dewasa, dia sudah menahan diri sendiri. Balik ke hidup yang normal. Tapi sering marah dan tidak sabar. Bahkan buku juga tidak bisa baca. Saat kecil kau tidak nangis, saat nangis harus gimana? Tapi dia sudah nangis sepanjang hari. Ibu mertua tidak tahu apa dan berpikir ini adalah cucunya. Jadi langsung kemari ingin gendong anak ini. Karena kerja di rumah sakit, Lile adalah orang bersih. Suruh ibu mertua cuci tangan dulu. Kenapa harus perhitungan seperti itu? Ibu, sudah biasa seperti di rumah sakit. Ketika punya anak, kontradiksi juga muncul secara bertahap. Ibu mertua ambil pakaian lama buat pamper untuk cucu. Cuci tidak bersih pasti masih banyak bakteri. Di situ ada bakteri. Bagaimana bisa? Dong tuh saat kecil masih pakai seperti itu sampai dewasa. Tapi ini belum dibersihkan. Kata-kata ini seperti tusuk ke sarang lebah. Ibu mertua berpikir ini adalah cucu dia. Bagaimana mungkin mau sakitinya? Dan anak dari dulu hingga dewasa juga seperti itu. Tidak sakit, tidak punya penyakit apa. Kenapa menantu begitu bawel? Dia berpikir karena menantu tidak suka dia. Jadi sedih hingga menangis. Karena waktu itu ibu mertua bilang TV di rumah terlalu kecil. Lile minta ayah beli yang baru. Harus tahu waktu ini punya uang juga belum tentu dapat barang. Tapi ibu mertua jemur pamper di atas TV. Orang pintar juga tahu. TV kena air pasti akan rusak. Lile pulang dia langsung terkejut. Sudah rusak, sudah rusak. Siapa tahu ini begitu cepat rusak. Ibu melihat kamu keluar beli makan. Jadi cuci pakaian cucunya. Kau lihat di kota ini. Satu pohon juga tidak ada. Ibu bisa jemur di mana? Tidak punya tempat, ibu juga tidak bisa jemur di sini. Dia takut air. Takut air bukannya dijemur jadi beres. Ini adalah alasan kenapa sering berantem di antara menantu dan ibu mertua. Dari dulu sampai sekarang tidak mau ngaku kesalahan. Walaupun salah juga salahkan orang lain. Tapi yang membuat Lile hancur masih di belakang. Anak lapar, ibu mertua bikin susu lupa tidak kasih air dingin. Tidak hanya itu, langsung kasih cucu minum susu panas. Kenapa? Ibu, kenapa masih panas seperti ini? Kasih dia minum. Lalu Lile bawa anak ke rumah sakit. Ibu mertua sedih ngoceh di belakang. Akhirnya juga pingsan. Kali ini tidak hanya cucu tapi dia sendiri masuk ke rumah sakit juga. Sekarang dia baru cerita kepada anak. Dia merusakkan TV. Dalam hati tidak senang. Ludong bilang TV rusak bisa diperbaiki, tidak apa-apa. Ibu sedih mengatakan bahwa Lile adalah anak orang kaya. Dan suruh anak jangan buat masalah dengannya. Ibu melihat ibu omong itu. Lile dia mengerti. Dia tidak akan marahi ibu. Ibu Ludong merasa tempat ini tidak cocok buat dia. Suruh Ludong beli tiket buat dia balik ke kampung. Cara melarikan diri ini emang keren. Tapi Ludong berpikir istri yang memaksa ibu dia balik. Bahkan bilang dia tidak cukup baik sama ibu. Moodnya hilang. Lanjut adalah waktu tidak ada ibu mertua. Mereka kembali ke hidup normal. Akhirnya punya rumah besar. Ludong pertama kali beli jam tangan mahal buat istri. Kau dapat uang dari mana? Aku sering irit. Tidak buang duit. Bisa jalan kaki, tidak usah naik mobil. Pakaian juga cukup saja. Tidak merokok dan tidak minum alkohol. Hanya berapa bulan sudah cukup. Lile senang lalu menangis.
Sekarang dia resmi